Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Diva Nabila dengan NIM 0602032229. Saya Dinda Duratun Nafisa dengan NIM 0602032227. Saya Dinda Eka Putri dengan NIM 0602032228. Yang terhormat Bunda Haja Nikmah MAG beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin membahas materi ke-13 yang berjudul Qasasul Quran. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 hal mengenai Qasasul Quran. Yang pertama, pengertian Qasasul Quran. Yang kedua, macam-macam Qasasul Quran. Dan yang ketiga, hikmah Qasasul Quran. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Qasasul Quran. Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata kisos yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Sedangkan secara istilah, Qasasul Quran merupakan kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran mengenai keadaan para nabi atau umat-umat terdahulu serta berbagai macam peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa Qasasul Quran merupakan sebuah peristiwa atau kisah yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dibaliknya tentu ada hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam Qasasul Al-Quran. Macam-macam Qasasul Al-Quran yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu yang mengandung informasi mengenai dakwah para nabi kepada kaumnya, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dari golongan-golongan dengan segala kejadian yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, seperti kisah Maryam, Dzulqarnain, Luqman Hakim, dan Ahbabul Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, dan Perang Bani Nadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah Qasasul Quran. Hikmah yang pertama yaitu sebagai pengingat bagi umat manusia bahwa Allah memiliki siksa yang pedih. Jadi diharapkan bagi kita agar berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena Allah memiliki siksa yang pedih bagi kita yang melakukan perbuatan buruk. Hikmah kedua yaitu sebagai petunjuk atau nasihat bagi manusia. Qasasul Quran ini juga berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia tidak tersesat di jalan keburukan. Hikmah yang ketiga atau yang terakhir adalah kita dapat mengambil hikmah dari kisah penting yang ada di Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah penting yang ada di Al-Quran yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita dapat terapkan di kehidupan sehari-hari. Demikianlah video presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.